Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? 2 hari yang lalu kita ketemu di live IG-nya Tika ya. Nah, malam ini saya mengundang salah satu alumni saya yang menjadi konsultan pajak. Oke, sebentar. 2 hari yang lalu kita ketemu di... Ya, saya... Baik, ini belum ini udah pada keluh kesah nih. Saya tidak terima curhatan ya, teman-teman. Oke. Baik, saya kan sapa satu persatu. Ini ada Bebob cantik. Oke, kemudian Doniko Sendar, Diah Kukis, Ahmad Nur Badawi, Agung Budi Prai, kemudian ada Perdana Super. Oh, banyak juga ya. Rizky Cahyananda udah hadir. Oke, ada Chandra Adiputra, Perdana Super, malam juga. Iwan Regar, Susanto Darmawan, Kakak Pur. Banyak nih kelihatannya yang hadir hari ini. Saya pikir tadi saya waktu posting sepi komen, saya pikir wah teman-teman pada alergi nih kalau ngomongin pajak kayaknya. Nggak usah alergi lah, teman-teman saya banyak kok. Terutama di Humas ya. Ada Kak Ani, ada Irwan. Irwan malah dapat beasiswa tuh katanya mau kuliah di luar. Wah, selamat deh. Sebentar, saya ini mau nyalain lampu tapi nggak tahu kabelnya kemana ini. Maaf ya teman-teman ya. Seharian tadi saya sibuk edit jadi nggak sempat siap-siap. Sehingga kelihatannya seperti nggak siap padahal siap-siap aja. Siapa takut ya. Oke, saya bikin terang sedikit deh. Karena kelihatannya kita harus terang-terangan nih kalau bicara pajak. Baik, mengapa saya anggap penting untuk bicara pajak? Karena kita sudah masuk bulan April ya. Seperti kita ketahui bahwa akhir Maret itu adalah akhir kita menyerahkan SPT maupun laporan pajak ya untuk perusahaan. Tapi masih dikasih waktu untuk melengkapi sampai akhir April kalau nggak salah ya. Ini kebiasaan nih, mungkin diganti lagi nih. Karena pemerintah sekarang ini progresif sekali, jadi dikit-dikit ganti, dikit-dikit ganti. Oke. Nah, malam ini kenapa saya ingin mengingatkan Anda tentang pajak? Karena begini, kita itu melakukan bisnis. Ya. Seolah-olah bisnis itu yang dicari profit. Omset, kemudian ada harga, kemudian terjual, omsetnya 1.000, harganya 5.000, maka terjadilah penjualan 5 juta. Wah, itu uang saya Pak Bi. Salah. Karena masih harus dipotong HPP dulu. Cost of goods sold-nya itu, biaya produksi, biaya ina-inu itu berapa ya. Baru ada profit. Profit uang saya Pak Bi. Enggak. Jangan salah. Di situ ada kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia untuk membayar pajak. Nah, memang kalau kita bicara pajak seolah-olah mengerikan ya. Wah, uang kita diambil gitu. Hati dulu. Ya. Jangan mikir begitu. Makanya kita tanya sama ahlinya. Supaya Anda tidak melihat segala sesuatu itu kayak melihat pocong, melihat tuyul. Ini kan orang Indonesia tuh walaupun sudah di zaman internet seperti ini masih percaya sama gitu-gituan loh.
Coba kalau nggak percaya, tidur sendirian malam-malam gitu, terus ada yang bunyi kletek, kletek. Nomor satu dipikirin pasti setan, bukan orang. Itulah the beauty of being Indonesian tuh ya di situ. Ya teman-teman. Jadi nggak usah menyesal jadi orang Indonesia. Karena saya juga senang ya, jadi orang Indonesia. Karena lucu, kehidupannya itu lucu-lucu. Dari politisi sampai para ekonom pakai para coach itu lucu-lucu sebenarnya. Oke, ini saya sambil menikmati kopi ya. Ini Mas Rizky sudah hadir. Jangan takut, Mas Rizky itu dia itu konsultan pajak yang paham tentang usaha. Karena beliau itu backgroundnya bukan orang pajak, backgroundnya adalah pengusaha. Ya. Cuman karena punya interest yang tinggi terhadap pajak, ya, bagaimana tadinya awalnya itu, bagaimana sih menjaga hak pengusaha supaya nggak kena ini itulah ya, jebakan-jebakan, bukan jebakan sih, karena kita nggak tahu aja jadi kejeblos gitu. Nah, ini mau dikasih tahu caranya gimana. Ya. Nah, surprisingly, yang surprise sekali itu, Anda itu harus merencanakan pembayaran pajak jauh sebelum perusahaannya dibikin. Wah, itu tipsnya Mas Rizky. Kata kuncinya adalah tax planning. Jadi semua itu direncanakan. Kalau direncanakan itu yang terjadi bukan reaksi, tapi antisipasi. Kalau Anda tidak siap, reaktif itu bisa membahayakan Anda malah justru. Seolah-olah, saya ini kreatif karena saya selalu bereaksi. Salah. Orang kreatif juga punya rencana. Ya. Nah, kita undang Mas Rizky. Kita dengerin caranya beliau, orangnya pinter, muda, ganteng. Assalamualaikum Mas Rizky. Waalaikumsalam Pak Bi. Udah berapa tahun kita ketemu ya? Aduh, sejak pandemi ini. Sejak pandemi Pak Bi ya. Udah berapa tahun Iya. nih? Iya, terakhir kita bulan April apa bulan apa ya tahun lalu ya? Sebelum pandemi malah ya. Sebelum pandemi Pak Bi. Waktu kita bikin kelas kayaknya Pak Bi ya. Iya. Itu bulan-bulan akhir tahun ya. Iya, kayaknya akhir tahun Pak Bi. Jadi udah setahun setengah nih. Tapi karena karena hubungan batin sebagai alumni, Iya. kita masih akrab aja. Iya. Mas Rizky, saya barusan udah cerita nih sama teman-teman. Kalian ini UKM mau bukan kan berbisnis ya. Kalau bisnis itu tentunya ya kalau marketing itu transaksi yang menghasilkan profit. Soalnya profit itu udah punya kita belum, saya bilang gitu. Jadi masih ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, saya udah cerita juga tadi kalau Mas Rizky ini ahlinya itu malah ini yang kita rencanakan gitu. Yang namanya penghasilan itu kita rencanakan. Jadi nggak kagetan, nggak reaktif. Begitu dapat surat pajak aja, dibuang langsung dilempar. Yang coklat itu kan biasanya langsung dilempar. Jangan. Kita hadapi dengan senyum aja gitu. Nah, sebelum teman-teman mendengar ceritanya Mas Rizky, silakan Anda memperkenalkan diri, karena follower saya kan cuma kenal saya, belum kenal Mas Rizky. Ya, silakan Mas Rizky. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Bi dan teman-teman semua yang ada di live malam ini. Saya Rizky Cahayanda. Profesi saya konsultan pajak. Saya founder dari Business Best Friend. Mungkin kalau teman-teman pengen dapat informasi tentang perpajakan, teman-teman bisa follow Business Best Friend kalau di IG. Saya ini background-nya itu bukan pegawai pajak, bukan seorang accounting, bukan dari lingkungan itulah. Tapi saya background-nya adalah memang dari dulu pedagang.
memang dari dulu pengusaha, dan saya juga sampai hari ini sebenarnya belum pernah bekerja juga sama perusahaan manapun. Jadi memang mengerti banget rasanya jadi pengusaha, berdagang itu ngerti banget. Nah, jadi satu waktu saya punya masalah pajak waktu itu tahun 2008. Dari situ saya coba menyelesaikan masalah pajak saya sendiri, tapi saya bingung dan nggak tahu ngomong ke siapa waktu itu. Akhirnya saya coba nanya kebetulan mertua saya bekas orang pajak, jadi saya diskusi dengan beliau, tapi tetap bingung. Akhirnya saya waktu itu memang saya Hilang Marsi. keputus Ya, sama dia. barusan nggak Oke. putus ya, diulang aja. Jadi memang saya salah satu pembelajar juga. Jadi saya kalau punya tekad, saya coba cari tahu. Akhirnya saya belajar pajak dan singkat cerita diseriusin sampai saya punya izin seorang konsultan resmi lah gitu, tax konsultan register. Nah, jadi setelah saya menyelami dunia pajak itu, memang teman-teman UMKM ini kan kita dengarnya mungkin startup gitu ya. Saya sudah nanganin ratusan klien, semuanya mungkin dari kecil, ada yang mungkin dari minus, ada yang mungkin modalnya cuma 500.000, mungkin udah ada yang sekarang omsetnya ratusan miliar, tapi semuanya juga bermulai dari kecil. Tapi yang kecil itu saat kita memulai pajak, itu kan kita niatnya besar. Saat kita niatnya besar, pajak udah nggak bisa kita hindari, gitu. Pajak adalah memang udah bagian dari satu bisnis yang akan besar. Jadi kalau teman-teman UMKM sekarang bisnisnya pengen begini aja, pengen sembunyi aja, mungkin nggak akan besar. Tapi kalau mau besar, sama pajak harus care. Nah, saya ngelihat dari klien atau dari teman-teman yang diskusi ngobrolin pajak, mereka cenderung terjebaknya udah besar. Nah, kalau terjebaknya udah besar, itu benerinnya agak susah. Jadi lebih baik dari kecil, mulai kecil udah kita pedulikan pajak ini. Nah, karena pajak itu kalau kita care-nya saat besar, kan ada yang mikirin gini ya, kalau dari pengalaman saya ngelihat itu pajak itu baru mulai dipikirin sama teman-teman UMKM itu apabila kalau dari survei saya tuh kalau omsetnya udah di atas 3 miliar setahun. Mereka baru mulai care sama pajak. Atau profitnya udah di atas 700-800 juta setahun, mulai care sama pajak. Karena mungkin circle temanannya udah berbeda, keinginannya udah berbeda. Mungkin baru ketemu teman-teman yang ada di circle care sama pajak, baru mereka mulai care. Tapi saat care di situ, bisa jadi utang pajaknya udah banyak, dendanya udah banyak. Tapi mungkin belum ketahuan aja sama orang pajak. Tapi pas saat ketahuan, jangan-jangan ya profit yang ditabung selama ini setengahnya bisa habis gitu. Nah, jadi pajak ini memang mungkin kalau kita bilang kita dibenci sama semua orang, tapi kita harus peduli sama dia gitu. Karena dia akan membahayakan usaha kita kalau kita nggak peduli. Nah, jadi yang baru mulai, apalagi saat ini kan dari kantor pajak itu udah beda treatmentnya. Mungkin sama zamannya Pak Bi dulu, Pak Bi kan mungkin udah melewati sekian banyak presiden, treatmentnya beda-beda. Dari Ya, era kolonial, Pak Bi, ya, milenial sampai digital gitu, semua Pak Bi dari 1.0 sampai udah 5.0 4 point. kali ya, 4.0. Nah, Pak Bi melewati semua. Nah, sekarang pajak ini kan digital. Nah, jadi dengan digital ini, orang pajak ini jadi tahu banyak. Dulu mungkin zamannya Pak Bi, era-era itu mungkin yang penting dulu nyetornya 100.000, nanti jadi lebihin dikit deh, naikin sedikit gitu. Sekarang udah nggak bisa gitu. Big data pajak itu luar biasa. Besar sekali orang pajak punya data. Apalagi kalau UMKM jualannya kan sekarang sistemnya di marketplace gitu ya. Iklannya pakai Facebook Ads. Itu kantor pajak udah punya datanya semua. Cuman belum kena giliran nih gitu. Belum kena giliran. Kenapa nggak dapat gilirannya? Hari ini kantor pajak itu jumlah karyawannya kurang lebih 65.000 karyawannya.
Ya, 65.000 yang jadi pemeriksa mungkin cuma 10 sampai 15.000. Sisanya itu AR lah, AR dan lain-lain yang mantau kita dengan surat cinta yang coklat tadi Pak Bi bilang gitu. Tapi kalau saya lihat ini sistem digital kantor pajak ini dibangun terus. Dari tulis tangan, jadi ngelapor manual, sekarang digital. Semua pakai sistem, harus masuk ke website dulu. Nah, jadi AR-AR yang awalnya hanya cuman nyuratin, nanti udah sistem semua itu. Nah, AR yang ada itu akan bergerak jadi pemeriksa semuanya. Nah, kita yang selama ini nggak kena giliran, mungkin 2-3 tahun lagi udah tinggal tunggu giliran. Nah, jadi pas saat kita tunggu giliran, ya seperti yang saya bilang, yang saya alami, teman-teman klien ini yang udah punya masalah, itu cost-nya tinggi sekali untuk nyelesain pajak. Jadi kita mulai dari awal, kalau kata Pak Bi tadi, kita mulai malah itu sebelum perusahaan itu kita pilih. Kita pilih PT atau CV, atau kita pilih pakai orang pribadi aja. Bisnis kita apa, kita cari memang mana yang paling efisien, mana yang paling murah pajaknya. Tax planning kita siapin. Nah, jadi dengan kita mempersiapkan itu, semuanya akan lebih clear. Kalau bahasa di pajak tuh, supaya di kemudian hari tidak terjadi dispute lah, gitu. Jadi jangan nanti kata orang pajak, nggak boleh begini, kata kita begini. Tapi kalau kita udah planningan, kita udah siap nih. Kalaupun ada yang tidak benar, kan mungkin planning ini beda-beda Pak Bia. Ada yang sifatnya efficient, nantang lah, bikin salah, report salah semua gitu. Pokoknya kalau ketahuan aja gitu. Paling nggak dengan memplanningkan, saat menghindar, kalau ketahuan misalnya ada yang nggak benar, kita udah tahu hitungannya berapa. Gitu. Jadi udah ketahuan hitungannya. Jangan tiba-tiba pas kena habis semuanya. Jadi kita udah hitung nih. Nah, jadi sampai ke sana tuh harus kita pikirkan. Jadi tertib pajak itu dimulai dari awal berbisnis, dari perusahaan itu belum dibentuk, udah kita pikirkan, benar-benar kita pikirkan. Apalagi zaman sekarang, susah banget menghindar. Kita lihat kebijakan yang dibikin sama pemerintah, karena ini kan saat ini negara kita kekurangan penerimaan. Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak ini anak emas banget kalau saya lihat sekarang. Semua diarahin ke DJP. Bahkan saya lihat KTP itu sekarang levelingnya temannya tuh NPWP. Jadi mau bikin nih KTP NPWP, KTP NPWP, udah itu arahnya. Mau bikin NPWP KTP. KTP, nah jadi itu memang dibikin seperti udah mau selevel, saking pentingnya NPWP itu. Nah, nanti jadi satu tuh. Nah, itu nanti kalau udah jadi single identity kan nyambung. Jadi daripada kita kena di kemudian hari, lebih baik kita persiapkan lebih awal, gitu. Nah, kalau kita siapin lebih awal, lebih aman lah mungkin buat kita. Kita lihat misalnya kebijakan kantor pajak saat ini terhadap beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook, itu semua dikenain PPN. Saya kasih case ya, misalnya gini, Rizky usaha baju, ya, omsetnya sebulan tuh 200 juta, misalkan. Tapi Rizky untuk membesarkan penjualannya, mau nggak mau saat ini kan pakai iklan, entah Facebook Ad, entah Instagram. Nah, pas masang iklan, kantor pajak ini ngambil PPN tuh di situ. Dikenain nih, yang iklan pakai Facebook, dikenain PPN. Jadi Rizky katanya kalau mau naikin omset jadi 1M, harus ya 10-25% lah cost budget iklannya gitu. Dimunculin nih sama Rizky iklannya, misalkan 20%, berarti 200 juta kan. Itu orang pajak tahu kita ngiklan 200 juta. Kita ngelapor omsetnya, apalagi yang nggak ngelaporin pajak ya, ngiklannya aja udah 200 juta. Kebayang omsetnya berapa gitu kan. Nah, itu kantor pajak sekarang udah punya data itu. Nah, data-data itu seperti itu udah punya. Jadi kita ya mau nggak mau memang harus tertib gitu. Harus kita mulai gitu. Gitu Pak Bi, gambarannya. Nah, ini ada satu isu yang menarik lagi nih Pak Bi, yang baru-baru waktu ini keluar. Itu kan batas PPN mau diturunin Pak Bi ya.
tadi tahun 2000 sebelum 2014 batas PPN tuh 600 juta. 600 juta katanya threshold itu batas itu udah nggak ideal. Karena waktu bikin 600 juta itu kan mungkin harga barang masih rendah. Tiba-tiba dinaikin jadi 4,8, berarti 8 kali lipat. Di 2014 itu PPN tuh baru kena PPN kalau omset udah di atas 4,8. Dirubah nih sama pemerintah. Nah, teman-teman mungkin yang nakal dalam tanda kutip gitu ya, yang omsetnya tuh tadinya ditahan nggak lebih dari 600, sekarang naik semua nih. Omsetnya naik semua. Nah, baru 1 bulan ini isunya, bukan isunya, memang udah requestnya dari Kemenq ke anggota ke DPR, itu minta diturunin lagi ke 600, Pak Bi. Oh. Wah, itu kan wow sekali. Dulu 600 itu udah nggak ideal pada zamannya, dinaikin ke 4,8. Harusnya kan di requestnya naik jadi 8M misalkan gitu kan. Nah, ini diturunin balik lagi ke 600 di requestnya. Tapi belum tahu nih di ACC-nya berapa nanti. Saat dikenain ke 600 lagi, otomatis semua jadi PKP. Kan mau nggak mau semua jadi PKP. Nah, kalau saya malah ngelihatnya itu yang saya bilang tadi, pajak ini anak emas sekali. Jadi pemerintah itu ya udah biarin aja semua kena PKP gitu. Nah, memang terjadi kesetaraan jadinya Pak Bi. Harga barang semua sama dong karena ada PPN semua kan gitu. Tapi yang akan muncul teman-teman yang nggak PKP malah yang jadi kena. Karena berarti kalau nggak PKP omsetnya kan di bawah 600 juta tuh. Iya. Nah, jadi makin diikat. Kalau saya lihat kebijakannya terus-terusan nih, gitu. Progresif. Jadi iya progresif, luar biasa gitu. Kan saya lihat misalnya gini, wah baik banget nih kalau kita bilang. Sekarang kita beli mobil PPNBM-nya di nolin nih, diskon 100% lah kira-kira. Saya bilang, memang untuk orang yang tertib pajak itu enak. Anggap saya tertib pajak. Punya uang untuk beli mobil itu biasanya 200 juta. Karena PPNBM-nya hilang jadi 180, kan saya untung nih, untung 20 juta. Tapi di luar sana Pak Bi, banyak juga teman-teman tuh yang ya kesempatan nih beli mobil dulu, nanti pas pajaknya hilang kita jual nih, kata dia gitu. Nah, saya bilang, yuk hati-hati, kalau pajaknya nggak benar, mana ada makan siang gratis, disikat nanti yang beli-beli itu. Kan ditanggung pemerintah itu PPN-nya. Pasti dikejarin itu, diambil balik gitu. Nah, itu sih jadi kebijakannya saya lihat sekarang ya makin ke arah situ. Sekarang influencer mulai nih Pak Bi, influencer udah mulai dikejar-kejarin nih, apalagi yang sering endorse gitu-gitu. Nah, yang disuntik vaksin sama presiden itu kena. Betul Pak Bi ya. Langsung disorot begini. Ya. Nah, Rizky kan pernah cerita, nggak cuman konten yang butuh storytelling, Babi. Iya. Tapi pajak juga butuh storytelling. Nah, itu penjelasannya gimana? Cerita bagaimana yang dibutuhkan oleh teman-teman pajak. Nah, jadi gini, teman-teman pajak itu bisa saya bilang, Pak Bi, mungkin banyak yang nggak ngerti bisnis lah. Kira-kira gitu, Pak Bi ya. Mereka kan nggak ngerti bisnis. Cuman ngerti tentang keuangan, tentang pajak, dan mengejar penerimaan lah. Kira-kira gitu. Nah, yang saya bilang, pajak itu ya harus ada storytelling-nya. Storytelling di dalam SPT kita tadi. Nah, SPT itulah yang berbicara tentang diri kita atau bisnis kita. Dialah yang berbicara itu bisnis kita make sense apa enggak, laporan di dalamnya. Rizky ini bisa beli mobil, penghasilan cukup nggak? Lihat di SPT-nya. Karena saat orang pajak melihat kita, dia kan nggak bisa lihat rekening langsung. Nggak bisa lihat fisik mobilnya langsung. Mungkin dia bisa lihat Instagramnya atau apanya. Itu akan dikorelasikan dengan SPT-nya. Nah, jadi SPT-nya itu harus bisa bercerita. Jangan, kan ada gini sekarang Pak Bi ya. Satu pengusaha punya PT udah 10. Ya. Karena beli mobil pakainya bukan nama dia, ya bukan nama dia, jadi dia daftar hartanya nggak ada mobil, mobilnya kosong.
Saya bilang, Mas, ini mobil harus dimasukin, nggak dimasukin. Kan bukan pakai nama saya, katanya gitu. Secara logikanya, SPT-nya nggak bisa, bicaranya gini, ini Bapak kaya, perusahaannya 10, mobil aja nggak punya. Orang banyak kan curiga nanti. Nah, kan SPT-nya bicaranya gitu. Mana ada zaman sekarang mungkin perusahaannya 1, mobilnya 3, kan gitu. Nah, jadi SPT itulah yang dianggap firm, yang dianggap orang pajak paling benar terhadap diri kita. Kita ngomong apapun di luar sana, orang pajak nggak dengar dulu. Yang dia baca itu SPT itu. Nah, jadi SPT-nya itu harus benar-benar clear, harus bisa mencerminkan tentang bisnis dan diri kita. Gitu, Pak Bi. Jadi SPT itu storyteller-nya ya? Ya, benar. Nah, dia yang cerita. Ini dulu penghasilannya sekian. Oh, ini dia bisnisnya online gitu segala macam ya. Jadi ini kan SPT itu kan bercerita gitu. Nah, nggak cuma sepihak kan, pasti cerita ini akan di-convert sama ini, istilahnya masukan dan keluaran kan. Iya, keluaran dan masukan. Ini kalau keluaran sama masukannya nggak cocok, ini jadi apa namanya, jadi permasalahan gitu. Benar. Nah, untungnya sistem pajak Indonesia itu masih berbasis laporan ya. Iya. Jadi kita masih melaporkan. Jadi bukan kita nggak ngelapor, ujuk-ujuk didatengin terus diperiksa, nggak gitu. Kita ngelapor, kalau ada yang apa namanya tidak sesuai, itu ditanya. Kalau ada kecurigaan, baru diperiksa kan gitu ya. Jadi lapisnya tuh 3 lapis gitu. Jadi kita tuh menganut self assessment namanya Pak Bia. Self assessment. Nah, jadi yang kita laporkan itu sesuai sama yang kita mau lah gitu, dan itu dianggap benar oleh orang pajak apa yang kita laporkan. Kalau di feedback kita nggak bisa buktikan, kita diperiksa. Kira-kira gitu. Nah, jadi kita menganut sistem self assessment. Jadi yang kita laporin itu aja yang benar. Nah, itu yang tadi Pak bilang, ini SPT-nya harus bisa bercerita. Jangan nggak sesuai sama profil kita gitu. Ya, betul. Nah, saya pernah ngalamin ya, Mas Rizky. Itu saya ngisi SPT, kemudian saya daftar mobil itu berubah. Karena ada yang saya jual, kemudian ada yang saya beli baru gitu. Itu ternyata ditanyain tuh. Dijual ke siapa, harga berapa, terus waktu itu udah kenakan pajak apa belum. Itu SPT ini bongkar ulang tuh, Mas. Makanya memang sebaiknya harus direncanakan ceritanya, supaya ceritanya itu semirip mungkin dengan kejadian yang ada gitu kan. Atau kalau mau persis sih nggak mungkin ya, pasti ada yang miss. Pasti ada yang miss, tapi paling nggak mendekati lah. Jadi SPT itu menceritakan 99% dari fakta yang ada di lapangan. Nah, itu sarannya Mas Rizky gimana? Nah, jadi gini, SPT itu paling tidak nilainya tuh wajar, Pak Wi. Bahasanya tuh wajar. Jadi kalau kita bilang benar, kan kita nggak tahu nih siapa yang benar. Harus diuji dulu, harus dicek dulu. Paling nggak SPT itu nilainya tuh wajar. Oh, dia mau beli mobil, Pak Bi beli mobil 2, penghasilan segini. Oh, wajar gitu. Kira-kira gitu. Karena ada yang teman bilang gini, Pak Bi, enggak kok, saya mobilnya ngutang, nyicil nih gitu ya. Makin dia nyicil, makin nggak wajar di mata pajak. Wah, cicilannya sebulan 20 juta, misalkan gitu ya. Penghasilannya 25 juta. Masa ada sih yang ngasih kredit segitu kan gitu. Nah, jadi itu minimal bahasanya wajar. Nah, SPT itu yang seperti Pak Bi bilang tadi, waktu saya jual beli mobil akan ditanyakan. Jadi orang pajak itu ngelihatnya gini, waktu 2019, misalkan Pak Bi punya mobil 2, rumah 2, misalkan gitu ya daftar hartanya. 2020, Pak Bi itu lupa ngisi mobil 2 sama rumah 2 ya, dikosongin. Udah, 2021, Pak Bi isi ada lagi tuh. Karena 2020 lupa. Orang pajak ngebaca SPT itu kan pas 2020 kosong, Pak Bi, dianggap Pak Bi itu udah jual semua. Pas padahal 2000, lupa kan. Pas 2021 ada lagi,
wah uangnya kurang nih untuk beli mobil itu. Nah, jadi segitulah kita hati-hatinya ngisi SPT itu. Nah, Itu jadi cerita nggak itu ya. iya, Itu cerita ceritanya tuh yang harus harus benar. diatur ya. Iya, harus diatur. Jadi Ya. kita tahu histori sebelumnya. Malah kalau di tax planning itu kita harus juga merencanakan apa yang kita mau beli gitu. Nggak bisa Hmm. ujuk-ujuk kita beli gitu. Kita rencana kita nanti mau beli itu, penghasilan kita mungkin nggak sampai segitu gitu. Nanti pajaknya berapa? Nah, itu harus kita perhitungkan gitu. Ya. Jadi Gitu Pak Bi. mau bentuknya CV, mau perorangan, mau PT, pokoknya kalau lewat dari 4,8 kemarin itu Iya, kena PPN gitu ya. iya benar. Itu kan gitu. Sekarang diturunkan jadi 600. Jadi mau PT, Reg, mau CV, mau apapun, kalau 600 kena PPN kan gitu ya. iya Artinya betul. setiap transaksi di atas itu harus dikenakan PPN. Kalau nggak mengenakan PPN, berarti kita bayarin PPN yang harusnya ada masukannya kan gitu. Iya benar. Nah, jadi itu yang rasanya perlu ilmu pajak ya. Iya, Karena apa? Karena kita udah mikirin bisnis 24 jam, kemudian kita kerja 16 jam secara fisik, tidur masih mikirin bisnis. Pas akhirnya kita nggak tahu gitu bagaimana menyelamatkan apa yang kita perjuangkan. Nah ini um, apa namanya? Menurut saya nih, saya memang sudah puluhan tahun ya menjadi uh, uh, pengusaha kena pajak ya. Karena dari tahun berapa ya? Tahun 81. 81. belum belum lahir saya Pak Bi. Saya sudah bayar pajak. Udah bayar pajak Pak Bi. Nah, uh, banyak sih teman-teman yang nggak tahu ya. Waktu itu saya juga nggak tahu. Buat apa sih bayar pajak gitu? Oh, pajak itu kayak penjajah aja ya, bayar pajak gitu. Jadi pajak ini buat apa sih? Udah bayar pajak usaha. Terus punya rumah, bayar pajak lagi. Punya mobil, bayar pajak lagi. Loh, kita ini kok dipajakin terus gitu. Nah, itu gimana penjelasannya Mas Rizky? Nah, jadi pajak itu kan definisinya iuran paksa ya Pak Bi ya. Jadi Ya. definisi pajak itu iuran paksa yang dilindungi oleh undang-undang, yang diatur oleh undang-undang. Nah, saat kita bertransaksi, ini kan macam-macam jenisnya. Pajak itu ada dua, satu pajak pusat, satu pajak daerah. Kira-kira gitu Pak Bi. Ya, Nah, ya. waktu ceritanya gini, saya kan punya penghasilan nih Mas Rizky, kira-kira gitu. Hmm. Pas saya dapat penghasilan, kok saya bayar pajak? Udah selesai dong pajaknya, kira-kira gitu. Ya, Sudah ya. selesai. Waktu Pak Bi dapat penghasilan, selesai ini satu, kira-kira gitu. Hmm. Udah nggak bayar Ya. pajak lagi. Nah, saat Pak Bi nempatin rumah, gitu ya, nempatin rumah, kata pemerintah daerah, Bapak nempatin daerah saya nih, katanya gitu. Bayar lagi pajaknya PBB gitu. Jadi mereka istilahnya negara itu mau mau ngambil dari semua sisi gitu Pak Bi. Hmm. Nah, jadi terus nanti pas kita naik motor atau mobil pakai jalan kan. Nah, tadi Hmm. kan Bapak di rumah, itu bayar pajak di rumah. Karena Bapak lewat jalan sini, jalan ini kami yang bangun, gitu ya. Nah, saya minta pajaknya lagi. Kira-kira gitu Pak Bi. Ya, Nah, ya, jadi ya, ya. sebenarnya setiap langkah kita itu ada pajaknya. Iya, Dan iya, betul. itu nggak bisa menghindar gitu Pak Bi. Hmm. Itu kewajiban lah ya. Ya, kewajiban. Di negara manapun tinggal ya kayak gitu ya. Dimanapun kayak gitu Pak Bi. Malah kalau kita lihat sebenarnya di negara Indonesia itu pajaknya yang termasuk paling kecil lah kalau bisa saya bilang. Tapi emang hari ini feedback langsungnya tuh kita belum dapat. Hmm. Misalnya contoh, eh, di negara kita ini aturannya memang beda Pak Bia sama negara-negara maju di sana. Misalnya gini, kita semua kena pajak. Katanya pajak itu balik untuk rakyat, tapi BPJS kita masih bayar gitu. Ini itu masih bayar, sekolah masih bayar. Dan di negara kita hari ini
tidak menganut sistem ini Pak Bi. Jadi kesetaraan semua. Pak Bi bayar pajak sebulan 100 juta, saya bayar pajak 100.000, perlakuannya sama. Jadi Pak Bi kesel bayar pajak 100 juta gitu. Padahal kalau di bank, kita nggak bayar, cuma nyimpen uang lebih banyak aja dikasih prioritas. Dikasih ini, dikasih itu. Tapi kalau sama negara saat ini, kita bayar besar, kontribusi kita besar, kita nggak dapat apa-apa. Malah istilahnya, ada yang istilahnya, malah makin diburu karena makin gede. Gitu. Memang belum tersinkron itunya gitu. Masih nggak fair lah sebagai kita merasa wajib pajak tuh. Kita udah kontribusi besar, kita nggak dapat privilege apa-apa. Paling nggak kasih lah kalau mau terbang dikasih lounge misalnya karena NPWP-nya setorannya besar gitu. Misalnya gitu kan. Nah, jadi teman-teman yang bayar pajaknya besar itu ceritanya akan kesel aja karena nggak merasa dapat benefit. Ya. Ya, gitu. Lupa bahwa itu kewajibannya yang memang melekat. Gitu. Melekat pada KTP, pada NPWP, pada paspor, pada kewarganegaraan. Ya, itu resiko yang harus kita tanggung. Nah, oke, kita udah posisi kepepet. Artinya, mundur udah nggak bisa nih. Ya kan? Mundur nggak bisa. Karena posisinya harus diterima. Karena kewajiban. Oke, fine. Kita terima. Nah, bagaimana caranya untuk mengefisiensikan agar supaya risiko-risiko itu bisa kita minimalisir. Ada nggak? Apa itu yang disebut tax planning, Mas? Nah, ini mungkin bisa lebih detail diceritakan. Oke, kalau bikin usaha, oke. Pertama, perorangan, untung ruginya apa? Kemudian CV, untung ruginya apa? PT, untung ruginya apa? Ya. Kemudian kita mesti bayar pajak ya, mesti bayar pajak masing-masing itu. Dari situ aja dulu dimulai. Nanti kemudian mengatur. Kalau PT yang diatur kan overhead-nya ya. Bagaimana overhead sebesar mungkin supaya profit sekecil mungkin sehingga pembayaran atas profitnya itu bisa diturunkan. Kalau PT. Kalau CV itu kan final, ya 0,5% final. Nah, ini mau nggak dijelaskan? Nah, jadi kalau kita balik lagi, kan kita Pak Wi bilang tadi sudah terlanjur nih. Jadi mau nggak mau kita harus lakukan yang benar tapi efisien. Nah, yang harus di-create itu namanya tax planning. Tax planning itu pengertiannya itu adalah perencanaan pajak. Kita melaporkannya dengan benar, tapi dengan bayar pajak seminimal mungkin, kira-kira gitu. Nah, seminimal mungkin. Jadi dalam tax planning itu ada 3 bagian. Satu namanya tax evasion, ini planning, tapi kita ngelanggar norma semua. Omset 1M, ngakuin 100 juta, gitu, kira-kira gitu. Itu planning juga, tapi planningnya ya hardcore lah ibaratnya gitu. Berani mati. Berani mati gitu. Nah, itu ada tax evasion namanya. Yang kedua, ada namanya tax avoidance. Tax avoidance ini kita melakukan penghematan pajak tapi tidak sesuai dengan spirit pembuat undang-undang, Pak Bin. Nah, jadi konsultan ini biasa banyak bergerak di level avoidance ini. Kan undang-undang itu pasti ada lemahnya. Lemahnya itu yang dimanfaatkan, tapi legal. Nah, legal itu, tapi ini yang dipakai nih celahnya. Oh, kalau kita bisa nggak bayar pajak dividen, ngapain harus bayar? Ngapain pakai PT? Harus pakai CV aja, kira-kira gitu. Nah, itu kan jadi hemat. Yang ketiga, itulah yang namanya tax planning. Jadi perencanaan sesuai dengan undang-undang tadi. Nah, kalau dikasih case, di Indonesia ini kan yang umum dipakai dalam memulai bisnis itu kan perorangan, CV, dan PT. Gitu. Apa sih bedanya ketiga ini? Nah, orang kantor pajak itu dalam melihat pajak itu dia ngelihat subjek. Subjek itu pelaku. Nah, pelakunya pas saya bilang saya adalah pemilik misalkan toko komputer A, misalkan gitu. Pas saya bilang saya pemilik toko komputer A, berarti pemiliknya adalah Rizky.
Rizky lah yang melakukan perlakuan pajaknya, kira-kira gitu. Pas dibilang pemiliknya CVA, berarti si CVA. Kalau PT berarti PT. Ini ketiganya berbeda semua. Saat kita melakukan bisnis yang besar, menggunakan orang pribadi, ini pajaknya besar. Kenapa? Tarif progresifnya itu sampai 30%. Gitu. Tapi kalau pakai CV dan PT, itu nilainya lebih kecil. Tapi harus dibikin pembukuan. Saran saya, kalau kita mau niatnya, future-nya akan besar, itu bagusnya bikin PT. Kalau kita mimpinya besar, visinya besar. Tapi kalau kita circle-nya kecil, kita lagi pakai CV aja cukup. Karena keuntungan CV itu adalah saat mengambil untung nggak kena pajak, namanya prive. Nah itu kan menarik, dapat laba 1M, ngambil di CV 1M, udah nggak bayar pajak. Tapi kalau di PT, kena pajak itu 10%. Nah, untung 1M cuma boleh ngambil 900 juta, 100 jutanya harus bayar pajak. Nah, itu nanti bisa kita pilih dalam tax planning, kita memilih poin-poin itu, gitu. Nah, mana yang menguntungkan buat kita, gitu. Nah, dari situlah nanti bisa kita pikirin ke depannya lagi, karena banyak. Nah, kelemahannya CV, apabila bisnis kita bermasalah, owner-ownernya kena semua. Harus ikut bertanggung jawab. Kalau PT tidak, selesai sampai sebesar modal disetor. Nah, gitu. Jadi, kalau PT ini lebih safety. Jadi, kita milih nanti. Nah, jadi akan setiap bisnis, setiap usaha, nanti balik lagi ke profile ownernya gimana, nanti disitulah akan bisa menentukan cocoknya dia tuh pakai apa. Nah, sekarang ini ada aturan baru dari kantor pajak. Mungkin baru keluar ya di Undang-Undang Cipta Kerja itu Pak Bi. Aturannya tuh baru mulai dari Februari 2021. Jadi PT itu ngambil dividen, sekarang aturan yang baru itu nggak kena pajak Pak Bi. Nggak kena pajak, tapi ada syaratnya. Syaratnya harus diinvestasikan kembali. Tapi investasikan kembalinya ini menarik. Ada 12 channel, logam mulia, saham, beli rumah, tanah dan bangunan, ya, obligasi, deposito, itu nggak dikenain. Gitu. Jadi pemerintah ngerubah aturan itu tuh menguntungkan banget buat pengusaha. Jadi kalau ditanya ke saya sekarang, kita sekarang enaknya bikin CV atau PT ya? Ngarahnya mending pakai PT gitu. PT. Karena lebih safety dan ngambil dividen udah nggak bayar pajak gitu. Karena kan jarang kita ngambil dividen 100% dikonsumsi semua. Pasti sebagiannya diinvestasikan kembali atau dijadiin sesuatu lah gitu. Gitu Pak Bi. Iya, iya. Iya, jadi nah ini yang apa namanya teman-teman ada yang nanya juga tadi dan gimana sudah saya rencanakan saya mau tanyakan. Jadi langkah-langkahnya dari tax planning ini bisa nggak dielaborasi gitu ya? Atau mungkin harus lewat webinar atau workshop ya supaya lebih detail dan bisa dipresentasikan gitu. Karena kan teman-teman ini kan udah mau nih. Oke. Tapi ngisinya gimana sih supaya nggak keliru? Misalnya pos-posnya apa aja, itu kan berarti harus ada ini. Padahal semuanya itu kan udah bisa diprogram ya Mas ya. Iya. Ada aplikasinya yang bisa dibikin program sehingga tinggal ngisi di terjadi sales. Begitu terjadi sales, dicatatlah penjualan itu. Udah otomatis pajaknya berapa, apa segala macam, udah dihitung. Itu kan bisa ya sekarang. Nah, ini mungkin kalau saya kejar lebih detail lagi gimana, Mas? Bisa sih, Pak Bi. Cuman Mana nih gini, teman-teman? Ya, teman-teman kalau harus, ya teman-teman juga pengen tahu kan? Jadi gini Pak Bi, kalau kita cerita tax planning itu nggak bisa dalam waktu singkat Pak Bi ya. Oh, Pasti ya, ya. ada kajian, kayak kita bahas branding. Mungkin kalau Pak Bi cerita branding depannya kan kayak, oh cuman gitu ya. Kan kadang-kadang kita cuman, oh logo ya, oh tagline ya. Tapi pas dibedah, wah dalam sekali. Sama, tax planning juga gitu. Sederhananya ngatur dengan benar gitu ya, efisien dan safety lah gitu, lebih safety.
Nah, tapi untuk menceritakan itu kan butuh waktu yang panjang, Pak Bi. Iya, Ya iya. mungkin harus seperti workshop gitu. Seminar Hmm. juga mungkin 2-3 jam itu kayaknya nggak kena gitu kalau nyeritain Iya, itu gitu. Gitu, berapa Pak Bi. kali ya, memang berapa kali. Mm-mm. Jadi memang Mm-mm. bagusnya diajarin teorinya, dikasih Mm-mm. formatnya, Mm-mm. diisi, besok diperiksa gitu ya. Mm-mm. Terus lembar kedua ngapain, lembar ketiga ngapain. Sehingga betul-betul pemahaman itu betul gitu ya. Jadi Mm-mm. saya cenderung mengatakan bahwa tax planning itu sebetulnya menyelamatkan bisnis kita ya. Iya, benar Pak Bi. Ya. Nah, oke, itu tax planning untuk sesuatu yang fisik, sesuatu Mm-mm. yang kasat mata, sesuatu yang bisa Mm-mm. dipegang. Nah, bagaimana dengan kenaikan suatu value dari brand? Ya, Mm-mm. misalnya praktisi brand yang baru 2 tahun, itu tentunya nilai brandnya beda dengan praktisi brand yang sudah 50 tahun. Misalnya gitu. Ya, pasti. Nah, ini pajak kan nggak ada panduannya nih. Mm-mm. Pajak nggak ada panduannya. Nih, wah, nih Pak Bini udah 50 tahun nih. Ini value-nya berapa kan? Mm-mm. Sebetulnya itu bisa dihitung kalau kalau anu, dari apa namanya? Dari disiplin ilmu uh, brand valuation bisa dihitung. Mm. Ya karena nanti dilihat bisnis modelnya, dilihat apa namanya catatan laporan keuangan salesnya, kemudian laporan keuangan perusahaan. Nah itu bisa dihitung itu berapa sih nilai sebuah brand. Nah ini uh, pajak belum sampai ke sana ya mas. Maksudnya dari sisi apanya nih Pak Bi? Dari Ya, sisi contohnya kayak gini, Mm-mm. Gojek ya. Mm-mm. Gojek itu kalau dilihat salesnya bisa dihitung, bisa Mm-mm. dilihat, Mm-mm. karena angkanya ada. Mm-mm. Kemudian apa namanya dari operasionalnya kelihatan. Mm-mm. Tapi dari kekayaan perusahaannya kan boleh dibilang cuma aplikasi gitu. Intangible Aplikasi yang asetnya gitu Pak Bi ya? intangible assetnya yang gede kan. Mm-mm. Jadi kenapa kok Gojek bisa sampai dapat apa namanya investasi 10 miliar dolar gitu kan? Mm-mm. Itu karena apanya? Itu kan ngitungnya susah tuh kalau kalau kita bicara bicara pajak ya. Orang Mm-mm. hitung finance-nya aja susah, apalagi pajaknya. Mm-mm. Itu menurut pandangan Anda gimana? Nah, jadi gini, kalau di pajak itu konsepnya tuh by data, Pak Bi. Nah, by data. Kalau Pak Bi tadi contohin tentang Gojek, saya pernah dapat case itu tentang Traveloka. Hmm. Saya dipanggil sama kantor pajak untuk diskusi terkait Traveloka. Traveloka waktu muncul di Indonesia itu kan iklan terus tuh. Di Hmm. TV muncul terus dia. Tapi orang pajak ngerasa transaksi dia puluhan sampai ratusan triliun. Tapi kenapa Hmm. nggak bayar pajak? Kan gitu. Hmm. Karena mereka itu kan datanya rugi, Pak Bi. Hmm. Kenapa datanya rugi? Omsetnya kan kecil, nggak besar. Karena mereka kan dari jasa. Bukan nilai untungnya itu kan bukan dari transaksi itu. Cuman Transaksinya. nilai transaksinya, oh dia dapat 20.000, 50.000. Tapi beban iklannya besar. Hmm. Nah, kantor pajak ini belum sampai ke arah valuasinya itu, Pak. Sebenarnya yang dijual itu kan data yang ada di dalamnya, tapi mereka belum sampai ke situ, gitu. Ya. Nah, jadi kalau ngelihat pajak ngelihat kita, dia cuma ngelihat data sebenarnya. Oh, ada transaksinya ini ada transaksinya ini, tapi value kita seberapa besar mereka nggak bisa ukur. Ya. 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 Belum sampai ke situ sampai hari ini gitu. Nah, kalau balik ke tax planning tadi, tax planning itu cara ngukurnya gimana? Memang kalau kita lihat di awal, oh cuman begini, bukan resiko loss itu, gitu. Karena dalam satu bisnis kan untuk kita ngelihat profit kita adalah kan mungkin kita menghemat bahan baku, gitu-gitu kan, Hmm. menghemat biaya sehingga profit kita besar. Pajak ini kan tidak terlihat karena gini, pas ngomongin pajak ya ujung-ujungnya kan bayar, kira-kira kan gitu. Hmm. Tapi nggak bisa dilihat bayarnya saja, karena kalau Anda nggak bayar ini, Anda nggak setting ini, Anda nggak siapin ini,
jangan-jangan ngilangin profit itu semua gitu. Nah, segitulah pentingnya tax planning itu gitu Pak Bi. Ya, ya, ya. Uh-uh. Oke, ini makin menarik nih, Mas Rizky, karena masalahnya itu sekarang dapat bisnisnya tuh udah mulai makin susah ya. Pertama, teman-teman yang mengandalkan bisnisnya di traffic offline ya. Misalnya restoran itu kan, dine-in itu kan traffic offline. Karena PSBB dan segala macam, akhirnya traffic offline ini dibatasin. Prokes lah, apa segala macam. Sehingga omsetnya otomatis turun. Gitu kan? Nah, memang sih teorinya mudah. Kita tinggal pindahin aja dari traffic offline ke traffic online, kan gitu. Nah, traffic online. Kemudian kita ikut Gojek, GoFood gitu. Jadi restoran tuh ngelayanin dine-in sama GoFood. Nah, ini kan kalau dijumlah, jadi seimbang lagi. Kalau tadinya turun 50% di sini, tapi dibalas di sini 50%, maka jadi 100% lagi kan? Nah, ini yang mesti kita sikapi ya, bahwa jangan berpikir bahwa udah lewat GoFood terus nggak kelihatan nama pajak, nggak juga. Ya. Oke. Nah, jadi gini Pak Bi, kalau tadi menarik nih yang Pak Bi bilang. Malah saya bilang karena jualannya lewat GoFood, itulah malah kelihatan sama kantor pajak. Karena mereka kan tersistem Pak Bi ya. Jadi datanya ada, lengkap. Apalagi kalau GoFood atau GrabFood-nya yang dipotong pajak restoran Pak Bi. Kan ada tuh pajak restorannya yang 10%, biasanya gitu kan kalau kita makan di restoran. Nah, sekarang kan aturan pajak daerah nih bermanuver juga Pak Bi. Tadinya kita bayar pajak restoran itu kan, nah kan saya bilang tadi, kenapa sih kita pas makan di McD, KFC ada bukan PPN sih namanya PB1 ya, pajak restoran itu 10%. Karena numpang makan di daerah situ dipajakin 10% kan gitu. Nah, karena musim pandemi ini aturan bermanuver lagi. Aturannya jadi kayak gini Pak Bi, bukan makan di restoran yang kena 10%, makan di restoran atau di tempat lain. Jadi dibawa pulang juga kena. Ya asem lah kalau kita bilang gitu Pak Bi. Nah, jadi poin-poin itu orang pajak juga berubah gitu. Jadi yang jualan dengan GoFood, yang jualan dengan GrabFood itu juga harus hati-hati. Nggak bisa kita bilang, kan nggak kelihatan. Jangan salah, nggak kelihatan di tokonya rame. Tapi di sistem, kalau kantor pajak bilang, saya minta data penjualan tertinggi, misalkan gitu ya. Di Jakarta Selatan dari GrabFood misalkan, atau GoFood, udah. Itu masih ketahuan. Oke, Mas, kita mulai jawab pertanyaan ya. Ini ada beberapa udah pada ngotot nih. Biasa teman sendiri, Mbak Asih. Mas Rizky, untuk ambil dividen yang diinvestasikan lagi, bukti yang diperlukan KPP apa saja? Kapan harus dilaporkan? Saat SPT tahun berikutnya kah? Monggo. Nah, jadi gini, ini Mbak Asih kan dia memakai aturan yang baru nih Pak Bi. Kan kalau kita ngambil dividen, diinvestasikan kembali, bukti apa yang perlu dilaporkan ke KPP nih. Jadi saat kita ngambil dividen, otomatis di PT itu nanti kan nyatat tuh ada RUPS, ada pembagian dividen. Anggap Mbak Asih nih ngambil 1M. Pas ngambil 1M, syaratnya supaya tidak kena 10% tadi harus diinvestasikan minimal 30%-nya dari 1M itu. Nah, misalkan terus harus dalam jangka waktu paling cepat 3 tahun. Kalau Mbak Asih ngambilnya 1M, investasinya 700 juta, 300 jutanya tidak diinvestasikan lagi, 300 jutanya kena pajak nih tetap. Jadi saran saya pas ngambil dividen, ya sesuai yang mau diinvestasikan aja. Kalau mau diinvestasikan 1M, ya ngambil dividennya 1M. Nanti di reportnya itu tahun berikutnya. Jadi kalau ngambilnya 2021, paling telat, kalau Mbak Asih kan orang pribadi nih pemegang sahamnya, berarti paling telat 31 Maret 2022 di reportnya.
Reportnya apa nih ke kantor pajak? Nanti dia ada formatnya lagi. Mirip-mirip waktu kita ikut tax amnesty. Ada laporan realisasinya tuh. Jadi dari Mbak Asih ngambil 1M, nanti isinya itu salah satunya ambil 1M, 1M tuh diapain aja? Oh, dimasuk beli logam mulia, atau di deposito, itu aja yang kita catat. Nah, tapi harus hati-hati yang kita catat itu. Karena bisa saja tahun depan orang pajak akan ngincer itu. Yang ibu beli rumah itu coba saya liatin sertifikatnya, misalkan gitu. Nah, itunya yang harus hati-hati. Jangan ngisinya nggak sesuai gitu. Harus sesuai gitu. Kira-kira gitu. Jadi di tahun berikutnya nanti, di bulan Maret paling telat. Nah, Gitu, ini ada yang komen nih. Mm-mm. Orang bijak taat pajak. Jangan-jangan Pak Bi juga di belakangnya yang masih bikin tagline. Enggak, bukan saya. Kalau saya nggak gitu tagline. Oh, gitu. Kali kok ya. Bayar pajak bisa banyak, Pak ya. Itu dia. Ini salah nih, karena orang bijak taat pajak. Enggak. Gitu. Karena yang penting itu bayar pajak, tapi sisanya banyak. Nah, itu Itu. Iya, 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 iya. Oke, apa namanya? Iya. Solva Hakim, 15 tahun bekerja sebagai accounting plus pajak. Sekarang ketika usaha sendiri lah kok puyeng ya? Nah, ini gimana nih Mas? Jadi gini Pak Bi, memang kalau kita ngerjain pajak itu sendiri, secara psikologis kita keganggu Pak Bi. Waktu Mbak tadi itu ngerjain di perusahaan, dia nothing tulus, karena bukan dia yang bayar. Dia ngitung, dia ini yang bayar kan perusahaan. Gitu. Sama halnya seperti saya juga. Pas ngerjakan punya orang nothing tulus kan, ngasih tahu yang benar, ini salah, ini itu. Pasti pas ngitung sendiri agak ada puyengnya lah gitu, kira-kira gitu. Harusnya Memang bayar itu segini, kok banyak, kurangin kan? gitu kan. Pas ngurangin mungkin hatinya gini, waduh, karena tahu kan ini salah, ini benar, ini salah gitu. Mungkin kalau case lainnya mirip seperti ini. Misalkan anak saya sakit, kakeknya dokter. Pas datang ke kakeknya bilang, udah ke spesialis ini aja. Karena dia tahu pas mau ngasih ke cucunya, ini banyak racun ini nih, kira-kira gitu. Padahal beliau dokter, dia titipin lagi ke yang lain gitu. Iya, betul. Ya emang susah ya kalau kemudian diterapkan pada diri sendiri, tapi ya kalau saya kan udah puluhan tahun jadi pengusaha, jadi ya memang nggak bisa lari lah, nggak bisa lepas. Nah, Imadulawalin, mungkin bisa diperjelas nanti contohnya gimana Mas? Ada contoh nggak yang real yang bisa dibayangkan? Teman-teman kalau UKM kan rata-rata usahanya kan makanan ya. Entah itu restoran, entah itu ghost kitchen gitu. Nah itu bagaimana melakukan tax planning maksudnya? Oke, nah jadi gini contohnya. Misalkan masnya tadi bikin, anggaplah ayam geprek gitu ya. Bikin usaha ayam geprek. Nah, usaha ayam geprek saat dibangun ini, mungkin kan saat kita awal bangun kan mungkin kalau dari sisi, bukan dari sisi pajak ya, mikirin bumbunya apa, strategi marketingnya apa, nah kira kan dibikin itu. Tapi kalau dari sisi pajak, kita kan ngelihat nih, kita akan nanya, Mas, nanti mau bikin ayam geprek ini, format jualannya mau bikin franchise apa bukan, kira-kira gitu. Nah, terus pas kita mau bikin franchise, oh kita rencana bikin franchise nih, pas bikin franchise, oh, jangan pakai orang pribadi, kita bikinnya pakai PT, misalkan gitu. Pas franchise, di saat mau bikin franchise, franchise-nya ini nanti sistem kemitraannya gimana? Kita yang modalin, apa modalnya dari mereka? Kita hanya jual brand saja. Oh, kita hanya jual brand saja. Tapi Mas, kita yang kelola nih. Wah, kita yang kelola. Berarti ini ada peluang income baru kan? Ah, ini kita pakai PT lain, PT pengelola namanya, kira-kira gitu. Sehingga omsetnya jadi udah nggak bergabung nih. Nah, kira-kira contohnya ya? Gitu. Nah, terpisah kan? Karena yang PT pertama adalah yang punya hak, misalkan gini. Yang PT kedua, ya mungkin kalau lihat di perusahaan-perusahaan besar, ada kan anak perusahaannya gitu Pak Bi, yang ikut ngebantu di dalam perusahaan itu. Jadi punya tugas sendiri. Karena kalau digabung, ini omsetnya akan besar. Pajaknya mungkin 100 juta.
Tapi pas dipisah, mungkin pajaknya tinggal 60 atau tinggal 40 gitu. Itu salah Ya, satu contoh tax planning lah, kira-kira gitu. ya misalnya eh, saya ngorder ke anak perusahaan, bikin film, gitu kan. Eh, kan PPN-nya 10%, ya kan? Lalu dia membayar lagi kan tenaga-tenaga itu, dan kemudian juga membayar suppliernya. PPN-nya 10% lagi. Itu kan menjadi masukan buat kita. Jadi akhirnya yang tadinya PPN 100% itu menjadi berkurang, kita tinggal bayar mungkin tinggal 30-40%. Karena yang 60-70% itu kan dibayar oleh masukan yang dibayarkan oleh supplier kita. Gitu nggak, Mas? Iya, benar. Jadi gini Pak Bi, konsepnya PPN itu yang bayar itu adalah end user, pemakai. Nah, jadi ada masukan, ada keluaran. Jadi kalau kita, contoh kan tadi kalau tax planning tadi, kalau kita PKP, PPN, kita nyari vendor atau subkon yang lain bukan PKP, rugi kita. Karena kita nggak bisa ngambil masukannya kan, Ya, ujung-ujungnya betul. end usernya kita yang bayar jadinya. Nah, Ya, kira-kira gitu memang. Nah, itu memang ada kajiannya lah Pak Abi untuk ya, ya. memanfaatkan itu gimana caranya supaya kita nggak rugi di situ gitu. Berbagi. Artinya risikonya dibagi ya. Iya, resikonya dibagi, beban pajaknya dibagi gitu. Ya, betul. Oke. Eh, ada yang komentar. Eh, iya ya benar, mau yang bayar gede sama yang kecil nggak ada bedanya. Perlakuannya sama aja. Hmm. Oke, mau posting liburan IG aja. Jadi mikir dulu sekarang. Masih. Makanya jangan pernah datang ke pameran mobil, foto terus di-upload. Algoritma pajak mencatat. Wah, ini baru beli mobil nih. Iya, Hati-hati benar-benar. dengan algoritma. Oke, mohon tanya kalau kalau PT, apakah wajib PKP? Atau PT bisa non PKP? Dari Grid Green Dus Lewin. Susah banget sih namanya. Ada nggak PT yang non PKP, Mas? Nah, jadi gini Pak Wi, semua wajib pajak itu pada dasarnya non PKP, pada dasarnya. Mau orang pribadi, mau CV, mau PT, semuanya non PKP. PKP itu kenapa dia jadi PKP? Karena dia minta. Dia request ke kantor pajak, saya mau jadi PKP nih, karena kebutuhannya. Kalau dia tidak butuh, dia nggak request PKP. Apabila omsetnya lebih dari 4,8 M setahun, lebih dari 4,8 wajib jadi PKP. Jadi kalau pertanyaan tadi, kalau PT ada nggak yang nggak PKP? Semua PT itu nggak PKP. Memang nggak PKP semua itu. Kalau dia PKP, berarti omsetnya udah lebih dari 4,8. Atau dia request. Kenapa sih request? Karena mungkin jualannya sama Pemda. Pemda kan mau ketemunya PKP lagi. Kalau nggak PKP nggak mau kan gitu. Mau, ya. Tapi kalau dia jualannya makanan, ngapain dia ngajuin PKP kan gitu. Ya. Gitu Pak Bi. Oke. Jadi gitu. Ya ada lagi nih, Amelia Ross. Kalau pajak penghasilannya dipotong, pemberi kerja, atau partner itu treatmentnya gimana, Pak? Juga pajak final versus non-final. Nah, ini penjelasannya. Bisa dibaca nggak di situ, Mas? Saya kurang Bisa, ngerti. bisa. Oke. Kalau pajak penghasilan yang dipotong pemberi kerja atau partner, itu treatmentnya gimana Pak? Juga pajak final dan non-final. Jadi gini Pak Bi maksudnya. Misalkan kita dapat project nih, dapat project dari Trans TV. Anggaplah saya artis gitu ya. Pemberi kerjanya kan Trans TV. Nah, pas dapat pekerjaan itu kita dipotong. Gimana treatmentnya? Jadi ini kalau kita ceritanya bukan PT, ini ceritanya orang pribadi. Ini penjelasannya mungkin ada orang pribadi harus PT gitu ya.
Kalau ceritanya orang pribadi, itu pajak yang dipotong dari satu pemberi kerja itu, ya, nanti akan dijumlah itu. Dapat dari Trans TV satu bukti potong, nanti dapat lagi dari vendor yang lain, dapat lagi dari studio yang lain dipotong. Itu akan dijumlah semua. Apabila mekanismenya dipotong seperti itu udah kekunci sebenarnya di pajak. Karena udah ketahuan pajaknya udah disetor. Pada umumnya, ujung-ujungnya terjadi kurang bayar yang besar, gitu. Kecuali pemberi kerjanya satu. Nah, hubungannya sama final dan non-final gimana? Kalau final ini tergantung jenisnya. Tapi kalau tadi kita jasa, ya berarti kan saya dapat kerjaan dari Trans TV. Tadi kan saya ini tenaga ahli. Itu nggak bisa pakai final non final. Final non final itu tidak berlaku buat profesi tenaga ahli, kira-kira gitu. Tetap kena Gitu, ya Pak Abi. pokoknya. Ya, tarifnya tetap progresif mereka. Gitu. Ya. Nah, ini pertanyaan menarik nih, Dedi Perwanto. Kondisi pandemi membuat usaha tekor. Bagaimana pelaporannya, Mas Rizky? Oke. Nah, jadi lapor pajak itu kan tidak melihat kita sebenarnya tekor atau tidak. Kewajiban kita sebenarnya kan melapor. Bayar pajak itu kan ada yang dari profit, ada yang dari omset. Nah, jadi pajak melihatnya dari sisi itu. Jadi kita tekor nih, nggak punya omset. Kalau memang bayarnya lagi dari profit, karena kita tekor kan berarti kita tidak profit ya. Berarti nggak bayar pajak. Tapi lapornya harus. Nggak boleh nggak lapor, karena ada masanya orang pajak tuh rebound. Bapak kemarin tepor, nggak lapor ya, pas Bapak naik, kita bisa dikejar, gitu. Nah, jadi tetap harus lapor. Nah, kalau yang final dan final itu kan sekarang bisa memanfaatkan insentif pajak. Namanya DTP, ditanggung pemerintah. Jadi kalau yang setor setengah persen itu semuanya free sekarang, sampai Juni 2021. Wow. Dari April 2020 itu free semua, nggak bayar, tinggal ngurusin realisasinya. Kalau yang bayarnya biasa pasal 25 itu diskon 50%. Biasa bayar 5 juta tinggal 2,5 juta gitu. Itu diskon, semuanya diskon gitu. Jadi itu dimanfaatkan. Jadi kalau pemerintah ada kebijakan, jangan kabur. Lihat celahnya apa yang bisa kita manfaatin gitu. Gitu kira-kira Pak. Iya, kayaknya kalau kita disuruh melihat kebijakan pemerintah, mata kita kurang awas, Mas. Harus ada ahlinya kayak Mas Rizky ini yang kemudian melihat, kemudian bisa bilang, ini ada peluang nih yang harus dimanfaatin. Nah, itu gimana Mas Rizky mekanismenya? Kalau teman-teman pengen dapat melihat peluang itu, apakah setiap ada kebijakan baru, Mas Rizky sosialisasikan ke kita? Gitu. Jadi kalau sekarang kan ada bisnis best friend Pak Bi. Nah, biasa bisnis best friend tuh suka memposting edukasi dan aturan-aturan yang baru. Oh, oke. Jadi website apa sih namanya? Ada websitenya www.businessbestfriend.co.id dan di Instagram juga @businessbestfriend itu bisa di follow. Nah di situ banyak informasi tentang update-update pajak. Biasanya kantor pajak baru keluar hari ini, besok kita udah terbitin gitu informasi-informasi itu. Nah, tapi memang untuk mengambil peluang itu tidak hanya bisa membaca. Kalau nggak punya wawasan pajak nanti bisa membingungkan. Memang lebih baik dikonsultasikan. Cocok nggak ya kita ngambil kebijakan ini? Baiknya kita gimana? Karena case kita kan beda-beda Pak Bia gitu. Iya. Ya. Jadi oke. Jadi kita bisa follow IG-nya Business Best Friend. Business Best Friend. Nah, tadi Mas Rizky ngaku sendiri kalau baca doang nggak ada ilmunya percuma. Iya benar. Nah, berarti kan Anda punya kewajiban untuk ada perubahan di mana letak peluangnya, di mana letak ancamannya. Anda harus sampaikan ya kayak live IG gini. Gini aja Mas Rizky. Kalau ada perubahan, Anda kasih tahu saya, kita live bareng aja kayak gini. Boleh Pak Bi. Ya? Nanti saya kalau ada info-info saya update nanti.
Nah, seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu penasaran, nggak perlu ketakutan. Mas Rizky sudah menyediakan waktu dan menyediakan ilmunya. Kalau nanti ada perubahan-perubahan akan diinformasikan kepada kita. Mas Rizky, ini nggak Ya. terasa waktunya sudah hampir habis nih. Hmm. Udah hampir jam 9. Sebentar. Ini ada yang pertanyaan terakhir nih Mas ya. Hadityo, jika kita punya kontrak 1 tahun dengan termin pembayaran 3 kali dalam setahun, apakah pajak 10% dan 2% itu dibebankan setiap transaksi yang 3 kali atau sekaligus? Monggo silakan. Nah, jadi ini mungkin pengertiannya 10% sama 2% ini mungkin PPN kali Pak Bia. Ya, Nah, BPN. jadi PPN ya 10%. Nah, 2% ini mungkin jasa. Jadi pajak itu karena dia kan bersinggungan dengan hukum. Ya, dengan hukum, dengan undang-undang. Jadi patokannya tuh kontrak. Nah, kalau PPN itu yang dilihat adalah arus uang atau arus barang. Mana duluan nih kejadian? Nah, saat kejadian jasanya kita kasih, misalkan gitu ya, jasanya kita kasih, berarti kita harus ngeluarin 10%-nya. Jasanya ngasihnya 3 kali nih. 1 Januari, yang kedua Juni, yang ketiga Desember. 10%-nya di mana kenanya? Pas ngeluarin yang Januari, ya di Januari aja. Nggak usah langsung dalam setahun itu langsung 10%-nya di Januari. Karena kan kita belum tentu ya sampai di bulan Juni nanti. Siapa tahu Ini keputus kan? ya, ini kayaknya kos-kosan nih Mas. Oh, oh ini kos-kosan ya? Kelihatannya. Kan sekarang banyak yang bikin kos-kosan tuh. Nah, jadi tipikalnya gitu kira-kira. Ya. Oke Mas Rizky. Silakan dirangkum. Kemudian kasih pesan-pesan pada teman-teman. Yang saya masih ingat itu, Mas Rizky itu selalu menasihati saya, kalau sama fiskus pajak itu dihadepin. Jangan lari. Kita jelaskan sebaik mungkin, malah kalau perlu justru minta arahan ini mestinya gimana. Monggo silakan Mas Rizky. Oke Pak Bi. Nah jadi mungkin kesimpulan dari saya, saat ini pajak itu sudah nggak sama periode-periode sebelumnya. Arahnya dari konvensional, manual, sampai ke era digital, data itu bertebaran di kantor pajak. Namanya big data. Jadi teman-teman UMKM semua mulailah melek tentang pajak, mulailah care tentang pajak, karena kalau tidak nanti akan membahayakan diri kita sendiri di kemudian hari. Jadi pajak itu jangan pernah bercermin, di sana nggak pernah kena kok, dia lebih gede dari saya nggak kena kok, jangan mikirin dia. Kalau kita pajak itu egois mikirin kita, kalau kita kena gimana? Gitu. Jadi kita harus care sama diri kita sendiri. Nah, pajak itu ya seperti Pak Bi bilang tadi, kalau kita dihimbau, kalau kita disuratin harus kita hadapin. Ya, harus kita hadapin. Makin kita menghindar, makin kita dicari, makin kita dianggap salah. Tapi menghadapinya itu harus dengan ilmu. Nah, yang nggak boleh curhat di kantor pajak. Kalau curhat nanti bisa jadi blunder, gitu. Jadi panggil aja orang yang mengerti atau diskusikan dengan orang yang mengerti dan hadapi. Karena surat-surat yang datang itu belum tentu sebenarnya membahayakan. Hanya cuman himbauan saja. Belum tentu memeriksa, belum tentu mengklarifikasi gitu. Kira-kira begitu. Nah, jadi pajak itu adalah sesuatu yang harus dihadapi, nggak boleh dihindari lagi. Kalau kita menghindar akan membahayakan. Gitu sih Pak Abi, kira-kira dari saya. Mantap. Iya, saya karena ilmu pajaknya nggak pinter-pinter, karena perubahannya nggak terkejar sama otak saya, ya sudah, saya pakai konsultan aja. Ya Pak. Kayak Mas Rizky ini kan bersedia kan kalau diminta teman-teman jadi konsultan kan? Siap, insya Allah Pak Bi. Mungkin nanti ada levelnya kali ya. Iya, Misalnya konsultan mengisi SPT,
Iya, konsultan setahun gitu ya. iya. Biasanya gimana tuh Mas yang biasa dipraktekkan? Nah, jadi kalau di kita ini Pak Bi kan ada banyak jasa yang kita tawarkan Pak Bi ya. Ada jasa case. Jasa case tuh kalau dia punya masalah, kita bisa bantu misalkan dihimbau atau diperiksa atau apa tuh kita bisa bantu. Atau jasanya hanya mengerjakan SPT tahunan ada. Atau mengerjakan SPT bulanannya juga diurusin semua, tinggal ngasih data, kita yang kerjain bisa gitu. Nah, jadi prosesnya gimana? Biasanya nanti bisa chat di Business Best Friend tadi. Di situ nanti ada tim marketingnya atau tim development dari kita. Nanti kita biasanya ngisi kuesioner, Pak Bi. Jadi siapa Hmm. yang akan join sama kita akan diskusi dulu dengan mereka, gitu. Pajaknya gimana atau gimana-gimananya, treatment apa yang akan kita lakukan. Kalau misalkan oke, kita bikin offering, setelah kita bikin offering, nanti kita bikin kontrak kerja gitu Pak Bing. Baru kita jalan bareng gitu. Oke. Ini sebetulnya sudah dirangkum oleh Mas Rizky dan kemudian diberikan saran-saran. Ada satu nih yang masih penasaran, yaitu kalau perlu buatlah tax planning sebelum perusahaannya didirikan. Itu maksudnya gimana Mas Rizky? Minta dijelaskan saya lagi. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan bikin tax planning itu sebelum perusahaan dijalankan? Karena dalam memulai bisnis itu kan kita bukan hanya ngelihat bisnisnya itu seperti apa gitu kan. Nah, aspek pajak juga dimasukkan. Karena dalam melihat itu, jadi kita akan tahu. Kita pikirkan bagusnya kita pakai orang pribadi, atau kita pakai PT, atau kita pakai CV, bisnis modelnya seperti apa, itu akan mempengaruhi pajaknya semua. Nah, jadi kita pikirkan dari awal. Karena dengan memikirkan itu, dengan kita planningkan itu, nanti akan menghemat kita secara pajak, membuat pajak kita juga mungkin lebih efisien, membuat laporan juga lebih mudah, mungkin kalau pajaknya harus di-sharing, bisa di-sharing gitu. Jadi berbagi antara satu pihak dengan pihak lain gitu. Jadi jangan membuat tax planning itu setelah running, tapi buat tax planning itu sebelum di running. Bahkan sebelum dipilih perusahaan, PT CV, atau CV. atau orang gitu. Kira-kira gitu Pak. Ya, tapi case-nya kan nggak gitu, Mas. Case-nya kan jarang orang mau usaha terus kemudian minta dibuatin tax planning. Case-nya selalu sudah jalan, baru sadar. Wah, sebaiknya saya bikin tax planning. Nah, Mas Rizky bisa nggak memberikan service seperti itu? Nah, jadi kalau yang kita alami, Pak Bi, perusahaan pertamanya dia langsung jalan dulu, tapi perusahaan keduanya dia mempersiapkan, gitu. Karena dia udah trauma di perusahaan yang pertama, gitu. Biasanya gitu ya? Biasanya gitu. Jadi tunggu jatuh dulu, baru dia akan prepare, biasanya gitu, Pak Bi. Wah, iya, oke, baik. Jadi teman-teman, terima kasih banyak ini kepada Mas Rizky yang sudah berbagi golden experience-nya ini, sehingga kita bisa mulai memikirkan bayar pajak ya itu sudah nggak bisa kita hindari, udah kepojok lah istilahnya. Kita lahir itu sudah harus bayar, udah harus punya mentality saya harus bayar pajak, itu harus dilakukan itu. Sehingga sekarang adu ilmu aja nih sekarang. Ini ada yang mau ngajarin sama kita bagaimana sih menghadapi perubahan-perubahan peraturan, karena dalam kondisi sekarang ini di mana Departemen Keuangan itu sangat progresif di dalam mengembangkan pemasukan untuk negara, ini kita juga harus ahli juga. Istilah teman saya itu, oke, Departemen Keuangan boleh jadi jago tembak. Jago tembak itu kahannya sama jago ngeles. Nah. Cuma ngeles yang sesuai dengan peraturan. Jangan sampai ngeles tapi kemudian membahayakan ya, Mas Rizky ya. Iya, benar. Jadi sekali lagi terima kasih untuk ilmunya Mas Rizky. Teman-teman juga saya terima kasih untuk perhatiannya. Silakan jangan lupa follow Business Best Friend IG-nya Mas Rizky. Di situ banyak sekali yang bisa kita pelajari. Betul ya Mas ya?
Dan Ya, juga kalau benar perlu Pak Bi. masuk ke websitenya, di situ juga ada link ke websitenya, Anda tinggal klik, Anda bisa nanya di situ. Ya, jadi Siap. jangan sampai buta ilmu pajak, karena akibatnya membahayakan bisnis kita sendiri. Ya, masih sekali lagi untuk perhatiannya. Saya sudahi sampai di sini. Mas Rizky, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Wabillahi Pak Bi. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.